Suami menggugat cerai saya, Mbak. Saya udah ngomong baik-baik salahku apa, suami tidak mau menjawab. Sementara saya masih cinta dengannya dan saya tidak mau pisah dengannya. Saya harus bagaimana, Mbak Novi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ya, ada banyak klien saya yang mengikuti bimbingan spiritual dengan saya. Kurang lebih masalahnya sama. Masalah rumah tangga yang hampir kandas dan sudah dalam tahap persidangan tapi baru mengikuti bimbingan dengan saya. Ibarat orang sudah sakit parah, kondisinya ini sudah sekarat. Nyawanya sudah di ujung kerongkongan, tapi baru pergi ke dokter minta disembuhkan. Saran dari saya, apabila Bunda sedang menghadapi masalah rumah tangga, sekalipun suami baru menunjukkan gejala, seperti entah itu suami berubah sikap, suami mulai dingin, KDRT, suami ketahuan selingkuh dan hal lainnya, segera mencari pertolongan, Bun. Karena apa? Masalah rumah tangga sekecil apapun itu adalah borok, luka, bisa dikatakan penyakit. Pada saat Bunda sakit tapi Bunda masih memaksakan diri untuk beraktivitas, yang ada tubuh Bunda akan semakin drop. Pasti tidak enak ya Bun rasanya. Begitupun juga masalah rumah tangga. Ada masalah A, Bunda biarkan saja. Lalu masalah yang belum terselesaikan tadi, ketambahan masalah baru lagi dan belum terselesaikan lagi. Masalah ini akan semakin menumpuk dan Bunda tidak menggubrisnya. Akibatnya apa? Hubungan setiap hari menjadi monoton, hambar, Bunda sudah jarang komunikasi mesra dengan suami, komunikasi juga sudah tidak enak. Hal ini terjadi karena masalah yang menumpuk kapasitasnya lebih besar dari aura telepati cinta Bunda dan suami. Inilah yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang. Lalu kalau sudah terlanjur di ujung tanduk begini, saya harus bagaimana, Mbak? Apakah masih bisa diikhtiarkan? Jawabannya, insya Allah masih bisa diikhtiarkan. Daripada hanya berpasrah dan akhirnya justru akan menyesal. Kenapa kok dulu saya tidak berikhtiar? Nah, untuk itu Bunda bisa lakukan. Yang pertama, tunjukkan rasa menghargai dulu, Bun. Pada saat emosi suami sedang memuncak, suami itu masih sulit ditembus, apalagi dimintai kejelasan. Kalau suami dipaksa ngomong, biasanya suami akan terus memilih diam. Dan kondisi seperti ini biasanya istri mulai tidak terima, menangis, memohon, tapi suami seakan tidak peduli. Kalau saran dari saya, dalam kondisi seperti ini, fokuskan diri Bunda pada suami dulu, Bun. Hargai dulu keputusannya. Bunda bisa katakan dengan lembut, aku hargai keputusanmu, tapi aku masih ingin mempertahankan hubungan kita. Karena aku masih yakin kamu suami terbaik untukku dan ayah yang baik untuk anak-anakku. Tujuannya untuk apa? Biar emosi suami meredam dulu. Dan suami tahu apa yang Bunda harapkan darinya untuk saat ini. Berikan waktu pada suami agar dia bisa menimbang kembali keputusannya. Ibaratnya, jika ada api, maka harus ada yang menjadi air. Jika suami sedang marah, Bunda bisa meredamnya dengan menghargainya dulu. Tentu selipkan ketidaksetujuan Bunda dengan harapan yang Bunda inginkan dengan nada lembut. Jika setelahnya suami diam, insya Allah dia sedang memikirkan dan menimbang-nimbang kata-kata Bunda. Oke, yang kedua, cari dukungan dari keluarga. Bunda bisa mencari dukungan keluarga dari pihak keluarga Bunda dan terutama pihak keluarga suami Bunda. Bisa mertua Bunda, ipar Bunda, dan teman akrab suami. Karena apa, Bun? Karena tiga orang ini punya kekuatan yang cukup besar. Omongan mereka akan lebih bisa didengar suami, disegani suami, bahkan apa yang mereka sarankan kemungkinan besar akan dilakukan suami. Kuncinya, Bunda harus pandai mengambil hati suami dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dikasihi suami dulu. Sambil Bunda minta bantuan pada mereka, Bunda bisa sampaikan, Bu, tolong bantu aku, yakinkan suamiku untuk tidak meneruskan gugatan cerai kepadaku. Aku masih ingin dia menjadi suamiku. Aku mau menjalankan ibadah pernikahan ini bersamanya sampai akhir nanti. Aku ingin memperbaiki hubungan rumah tanggaku bersamanya. Yang terakhir, konseling rumah tangga. Ya, pada saat rumah tangga sudah hampir kandas, sudah berusaha meluluhkan hati suami tapi dia masih dingin, dan Bunda terus-terusan memperbaiki keadaan tanpa adanya cara-cara tertentu.
Yang ada, Bunda hanya akan semakin dijauhi suami. Ini adalah salah satu pengalaman yang pernah dialami klien saya. Pada saat klien saya mencoba memperbaiki hubungan sendiri dengan suami, yang ada suami malah semakin mantap ingin bercerai. Ya, kalau sudah begini, pasti repot kan, Bun? Hati Bunda pasti hancur berkeping-keping. Padahal saya udah ngelayanin dia, Mbak. Merayu dia, tapi dia seakan sudah nggak peduli. Inilah pentingnya peran pihak ketiga sebagai penengah di dalam permasalahan rumah tangga. Pada saat terjadi permasalahan rumah tangga, pikiran suami dan istri ini pasti kacau, Bun. Ibarat benang sudah ruwet, butuh effort tinggi untuk membuatnya kembali rapi. Lalu apakah rumah tangga yang hampir kandas ini bisa diselamatkan dengan jalur konseling rumah tangga? Insya Allah, jawabannya bisa saja terjadi. Karena seorang konselor rumah tangga memiliki ilmu yang mumpuni. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus yang pernah ditangani, bisa menjadi jalan terbaik dan pengalaman yang bisa disarankan pada Bunda. Kemungkinan besar Bunda akan mendapat banyak manfaat dengan jalur bimbingan konseling rumah tangga. Tentu, saya sebagai konselor rumah tangga dalam menangani masalah klien saya tidak semata-mata mengandalkan diri saya sendiri. Saya tetap bersandar pada segala kemahabesaran Allah. Saya mempercayai tidak ada hal yang tidak mungkin, Bun. Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Alangkah baiknya Bunda berikhtiar memperjuangkannya. Karena kita tidak tahu hidayah Allah itu kapan datangnya pada suami. Yang bisa dilakukan saat ini hanya berikhtiar dan berdoa meminta keagungan pertolongan Allah. Nah, kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya pernah menangani kasus di mana klien saya sudah dalam sidang perceraian digugat oleh suaminya. Alhamdulillah, atas kuasa Allah, dengan ikhtiar bimbingan istiqomah dengan saya, suami klien saya jadi pengen rujuk kembali. Ya, kita doakan sama-sama ya Bunda, semoga hubungan rumah tangga klien saya ini kedepannya semakin langgeng dan harmonis. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi Bunda yang saat ini sedang mengalami masalah rumah tangga yang berat, Bunda tidak perlu berkecil hati. Bunda bisa ikhtiarkan melalui bimbingan rumah tangga dengan saya. Saya akan bantu Bunda menghadapi permasalahan Bunda dan membantu Bunda untuk mewujudkan keluarga yang harmonis kembali. Baik, saya kira cukup. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.